Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim lana bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ansur Muhammadan wa awdih hujjatah. Allahumma ansur Muhammadan wa awdih hujjatah. Allahumma ansur Muhammadan wa awdih hujjatah. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat hidayah karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul, bertatap muka, bersilaturahim, menuntut ilmu dengan niat lillahi ta'ala. Selanjutnya salawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena syafaatnya lah yang kita harap-harapkan pada hari yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Hari tidak berguna harta, anak, pangkat dan jabatan, melainkan hati yang bersih menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, marilah sama-sama kita bacakan salawat dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu baina khamsi syada'id. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang yang beriman itu selalu hidup di tengah-tengah 5 kesulitan. Al-mu'minu baina khamsi syada'id. Orang yang beriman, orang mukmin itu selalu hidup di tengah-tengah 5 kesulitan. Berarti 5 kesulitan ini tak akan pernah hilang dari kita. 5 kesulitan ini akan selalu ada di tengah-tengah orang yang beriman. Maka perlu kita ketahui kesulitan yang 5 itu, agar supaya kita tahu cara untuk bagaimana menyikapinya bila kesulitan yang 5 ini selalu datang kepada kita. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mukminin yahsudu. Orang yang beriman itu selalu ada di tengah-tengahnya orang yang dengki kepadanya. Itu tidak bisa kita jauhkan.
Selalu ada di tengah-tengah kita. Dimanapun kita duduk ada orang dengki kepada kita. Dimanapun kita tinggal ada orang yang dengki kepada kita. Baik itu tetangga kita, baik itu saudara kita, baik itu teman seperguruan kita, baik itu orang jauh yang kenal dengan kita. Pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan menguji orang yang beriman itu dengan kedengkian manusia yang lain kepadanya. Kita mendapatkan nikmat dia tidak suka, kita mendapatkan bala dia tertawa. Itu orang yang dengki kepada kita. Orang mukmin tidak akan lepas dari dengkinya seseorang dimanapun kita hidup. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, seorang ulama besar, banyak orang yang dengki kepada beliau. Bahkan orang yang berilmu yang dengki kepada beliau ada. Karena tidak bisa jauh daripada kedengkian. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun manusia termulia, satu-satunya makhluk yang kata Allah surga baginya, kalau tidak dimasuki oleh Nabi maka surga tak akan dibuka. Namun seperti itu pun banyak orang yang dengki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu kita orang awam mesti tahu, mesti sadar diri bahwa kedengkian itu pasti akan datang kepada kita. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa min syarri hasidin idza hasad. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan orang-orang yang mendengki apabila ia dengki kepadaku. Ampun nama berlindung saja minta. Ya Allah ya Tuhanku, tolong ausian alang anda dongki. Ya Allah ya Tuhanku, selamatkan ausian masyarakat na dengki. Ya Allah ya Tuhanku, selamatkan ausian anak buah na dengki. Ya Allah ya Tuhanku, selamatkan au di tempat pekerjaanku banyak yang dengki dong deh. Nah, cuman kadang-kadang kita tidak sadar, kadang-kadang kita tidak tahu bahwa orang itu dengki kepada kita. Itulah perlunya berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siti Aminah, ibunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sewaktu mengandung beliau, Siti Aminah diajarkan oleh malaikat Jibril, wahai Aminah, katakan u'izuhu bil wahidil ahad min syarri kulli dzi hasad. Aku berlindungkan bayi yang ada di dalam kandunganku daripada kejahatan orang-orang pendengki. Itu diajarkan malaikat Jibril doahna tu umat nina bintang. U'izuhu bil wahidil ahad min syarri kulli dzi hasad. Tolong ya Allah jaga bayi na di kandungan kon sian kedengkian ni manusia pendengki. Ay sajo maamalan ni Siti Aminah. Makana na dagay sanon adong parmen ni ba na lagi hamil na mangandung, atau buru ni ba na lagi mangandung, atau istri ni ba na sedang hamil, idok may siya on maduahna u'izuhu bil wahidil ahad min syarri kulli dzi hasad. Hapus-hapus bultokmu, baca doa konnimu, insyaallah akan dijauhkan, diselamatkan dari orang-orang yang berusaha dengki kepadanya. Walaupun orang itu dengki, tetapi ada hijab Allah jadikan antara dia dengan orang yang dengki kepadanya. Bahkan guru kita Syekh Mustafa Hussein selalu berdoa dan mengajarkan doa kepada kita. Murid-murid beliau, anak-anak cucu beliau selalu ajarkan doa agar supaya terhindar, dijaga oleh Allah daripada orang-orang yang dengki. Adong doa na dago mun tuan Syekh Mustafa Hussein dapat na jolomun murid ni beliau na marbolar ayah Ramadan Saleh di Huta Siantar. Ahmaduahnai Allahumma ya man nuruhu fi sirrihi wa sirruhu fi khalqihi akhfini an a'yunin nazirin wa qulubil hasidin wal baghin
kama akhfaitar ruha fil jasadi innaka ala kulli syai'in qadir. Tarlanjang doa naik. Iya jargon Tuhan Syekh Mustafa Syekh. Ya Allah ya Tuhanku, kama akhfaitar ruha fil jasad, sebagaimana engkau sembunyikan ruhku di dalam jasadku, sembunyikanlah aku dari mata orang-orang yang dengki. Nori ismaduh naik. Oh sundia inda manusia inda nida ruhna di jasadnya songoni ma inda tarida sian matanya langna bendengki. Adong nadong itu iba bolak nida inda nida ya. Sehingga dia sulit untuk berbuat jahat kepada kita. Maka yang perlu adalah berusaha, berdoa supaya kita terhindar daripada orang-orang yang dengki kepada kita. Sebab orang yang dengki banyak di tengah-tengah kita. Manombonga saudara dongan akrab ni bae dona dengki itu iba. Itu hati-hati supaya kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin itu selalu berada di tengah-tengah wa munafiqin yubghiduhu, di tengah-tengah orang yang selalu benci kepadanya, yaitu orang-orang munafik. Munafiki piadong saja hitung-hitungan. Tujia kita ke dimanapun tinggal, dimanapun kita duduk, dimanapun kita berada, orang munafik ada di tengah-tengah kita. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu di zaman Nabi, di dekat Nabi, duduk bersama dengan Nabi, bahkan di samping Nabi. Ternyata begitu jauh dari Rasulullah, orang itu adalah orang yang munafik, lain di mulutnya, lain di hati. Anggu joloni Nabi, wah sanjung-sanjungnya Nabi, ipuji-puji ya Nabi. Begitu di belakang Nabi, dia mengatakan kepada orang-orang yang beriman, itu Muhammad tukang sihir, Muhammad tukang bohong. Nah, itu kemunafikan yang jelas ada bahkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asodola ngara munafik sada-sada alagi. Harana waktu sumbayang pema munafik ya. Imesidokon Imam Al-Ghazali tolu dawo janjin tatu Tuhan saat sumbayang. Palai tepati janjion inda na munafik be, tapi yang muna sui tepatan lebih janjion ini mana munafiki. Ahama janjin ta dalam sumbayang. Angkon ni baca do, harana perjanjian. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, karena Allah. Berarti sumbayang niba karena Allah. Anggo indah karena Allah, na munafik ni baik. Na sumbayangi, na beribadahi, na mangolui, itu semua dibungkus dengan kemunafikan. Nomor dua, na janji dalam solat, kata Imam Al-Ghazali, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Berarti bukan sekedar bacaan, tapi perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala, ikrar bolarna. Indong na bahasa, maya na usombah, maya mangido tolong. Bukan sebatas ucapan, itu ikrar kita kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu Tuhan kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Berarti buktion janjimi itu Tuhan. Ketika Allah menguji dengan kemelaratan, menguji dengan kemiskinan, menguji dengan kegelisahan, menguji dengan penyakit, maka kembalilah kepada Allah, jangan kembali kepada selain Allah. Itu bukti bahwa kita iyyaka nasta'in, minta tolong hanya kepada Allah. Betapa banyak orang-orang yang setiap hari sholat 5 waktu, dia mengata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 17 kali sehari semalam. Tetapi begitu Allah uji dengan kemiskinan, diuji dengan kepakiran, diuji dengan penyakit dan yang lain, dia kembali kepada dukun, kembali kepada paranormal, kembali kepada azimat-azimat. Tu sido maina percaya, so dia sumanai kusahunian. Berarti tidak benar dia berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia jodoh guru azimat na paling kuras na wanita. Azimat do bagido dia tu gurui, lalu gurui pedot sega gara-gara dia. So hati-hati na bagidoon pe.
lo ma degis ibain gurui itataya ajeteni aroma cobaanna ngun jamaah nia ngun murid nia ngun santri nia mangidoi azimat. Nah, sehingga manusia bergantung kepada azimat. Manusia itu bergantung kepada wirid zikir yang sebenarnya itu tidak ada memberi bekas kepada kehidupan kita. Tetap Allah Subhanahu wa taala yang memberi manfaat dan memberi mudarat. Tanpa izin Allah tak ada yang bisa. Maka setiap wirid yang kita baca, zikir yang kita baca, doa yang kita baca, itu tujuannya untuk mendapatkan keberkahan atas segala apa yang telah kita usahakan. Bukan untuk supaya kita minta tolong kepada si dukun, si paranormal, orang pintar. Nah, itu berarti kita kembalinya bukan kepada Allah. Hanya saja kita mengata, saya minta tolong kepada Allah, tapi bukan aslinya indah. Berarti nawahatan namun nabiki. Nah, sumbayang. Nah, sehingga terbaca di kehidupan sehari-hari kemunafikan dia. Kembali kita kepada Allah. Walaupun diuji dengan banyak hutang, diuji dengan hidup melarat, anak nabaat di sekolah sudah, kembali kepada Allah. Allah kan sudah berjanji, wahai hambaku, tugasmu hanya sholat. Untuk rizki itu tugasku, kata Allah. Berarti jabat Allah Ta'ala mandokna yakin, hakul yakin, genggam itu kata-kata Allah, kemudian kembalikan kepada Allah. Ya Allah, Engkau yang mengatakan bahwa rizki bukan urusanku, rizki adalah urusanmu, tolong urus aku ya Allah. Ini ada Quran Tuhan ya, jangan mengeluh, kemudian jangan menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nawahatan di akhir zaman manusia-manusia menyalahkan Tuhan. Ibadah sunaburatan do nomor Tuhani aso inda menerimu dia sehingga jadilah kemunafikan. Imana paduana dalam sumbayangi janji tatu Tuhan. Nabatuluna ning Imam Al-Ghazali janji kita kepada Allah saat salat kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Muhammad itu utusan Allah. Berarti kalau kita sudah berjanji tidak ada yang berhak disembah selain Allah, jangan sembah yang lain. Masih suruh guru-guru entai bahat mandok la ilaha illallah, supaya ingat dengan janji itu bahwa hanya Allah satu-satunya yang berhak disembah. Kita hidup karena kalimat la ilaha illallah. Kita makan karena kalimat la ilaha illallah. Kita berdiri duduk saat ini karena kalimat la ilaha illallah. Kita mati pun karena kalimat la ilaha illallah. Maka nabala di torikot qadiriyah dohot torikot kholwatiyah golarna itarik mening guru-guru tai ngun ginjang ni kamaluanon kalimat la ilaha ilahanai pas matu kening niba illa di dada sebelah kanan Allah di hati-hati ima surah la ilaha illallah. Nah, supaya mengaku berjanji, seluruh anggota tubuh kita ini berjanji bahwa satu-satunya Tuhan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masulang munafik kita angkon na ingot kita na sumbayangi janjinta na tulu itu Tuhan. Maka siapa orang-orang yang benar solatnya kemudian menepati janjinya, solatnya itu akan mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar. Benar firman Allah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kenapa Ustaz setiap kali saya solat, bahkan tahajud, saya sering solat tahajud, solat yang fardu tak pernah ketinggalan, duha selalu aktif, tapi yang munkar dan yang keji selalu saya perbuat. Oh, jawabannya iingkariho janjini waktu sumbayang. Ini sumbayangnya saja dong. Nah, sehingga tidak berbekas solatnya itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Di mana apa? Napa duana. Adong sajo hitung-hitungan ta'alak na munafik. Berhati-hatilah. On mana paling bahaya. Bahaya ando pialak na munafikon daripada alak na musyrik. Karena alak na munafikon rap sumbayang do tiba. Rap saguru do tiba.
rap sakaji do tiba, tapi berbeda rupana di hati-hati niya. Mulak na musyrikin tong na jelas do, isomba iya kuburan, isomba iya berhala, bukan Allah yang disembahnya, jelas. Tapi orang munafik itu susah melihatnya. Maka berhati-hati, selalu berlindung kepada Allah daripada orang-orang yang munafik. Ya Allah, jauhkan kami dan sekeluarga dari orang-orang yang munafik. Jauhkan guru kami dan juga tetangga-tetangga kami dari orang-orang yang munafik, supaya ada hijab di antara kita dengan orang yang munafik. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. As-salisu, yang ketiga, orang yang beriman itu kata Nabi selalu berada di tengah-tengah 5 kesulitan. Yang ketiga, wa kafirin yuqatiluhu, orang kafir yang selalu memerangi kita. Alakna kafir pe, aduh sajo hitung-hitungan tak. Baik mereka memerangi kita dengan senjata, memerangi kita dengan ekonomi, memerangi kita dengan budaya, memerangi kita dengan akhlak, mereka selalu akan berperang dengan kita. Pakaian kita di akhir zaman ini sudah mengikuti gaya berpakaian orang kafir. Berarti mereka memerangi kita dengan pakaian. Itulah dimana firman Allah, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani tak akan pernah senang sampai mereka bisa mendapatkan kita masuk ke agama mereka. Berarti iporanya dari saja kita sampai hari kiamat. Bukan berperang dengan senjata, berperang dengan ekonomi, bisnis, kalah kita ben kalai, sehingga mudah iman kita hancur gara-gara itu. So hati-hati kita daripada orang yang kafir. Nah, selalu pansurna 'alal qaumil kafirin, tolong kami ya Allah daripada orang-orang yang kafir, daripada orang-orang yang engkar terhadapmu. Ipangidohon betul Tuhan ni, so tolong Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wa syaitanin yudilluhu, orang yang beriman itu selalu berada di tengah-tengah setan yang selalu menyesatkannya, selalu ada di tengah-tengah kita. Makanya sunnah dibaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oleh setanon adong saja, dimanapun kita berada, duduk di mana, berdiri di mana, ada setan. Bahkan di tempat sholat kita pun ada setan, selalu mengelilingi kita, berusaha agar supaya kita tergoda dan supaya kita masuk neraka bersama dengan setan. On maya buatannya. Makanya ibabahat membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ima pada sumbayang rakaat pertama suratul Fatihah sebelum berbismillah, sunnah mar'a'uzu ibarasan rohani bang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, baru baca bismillah. Karena perlu non berlindung kepada Allah daripada setan yang terkutuk, setan yang terrajam. Maka bacalah suratul Fatihah, amalkanlah suratul Fatihah sebanyak 41 kali, maka Allah akan menolong kita daripada setan yang selalu menyesatkan kita. On ma'amalanna pala purwanta selamatkan Allah sian setan na selalu menyesatkan. Bacalah suratul Fatihah 41 kali, istiqomah membacana sehari semalam 41 kali, menyogotkah, siangkah, atau sorekah, atau malam sebelum tidur baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ulangi lagi sampai 41 kali. Amalan. So ibadah Allah Ta'ala setan sian dilintang. Para ulama-ulama menyebutkan anna iblisa ranna arba'a rannatin hina du'ina wa hina uhbita wa hina wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hina unzilatil Fatihah. Disebutkan oleh para ulama-ulama kita bahwa iblis atau setan
itu menangis sekeras-kerasnya sebanyak 4 kali. Narado daw setanun petangis, gogo, mengangguk, tangis naik. Sa keras-kerasna, sa gogo-gogonya. Bahkan malaikat-malaikat yang di langit pun mendengar tangisannya, menjerit, teriak, menangis. Aso gara-gara opat. Nah, pertama, hina lu'ina, ketika dia dilaknat oleh Allah, tangis menjerit ya. Begitu Allah laknat. La'nati ila yaumiddin, laknatku kepadamu sampai hari kiamat, kata Allah. Menjerit iblis, menangis sekeras-kerasnya. Isi manaan kita di dalam iblis. Nabaduana wahina uhbito, ketika iblis diusir dari surga, menjerit sekeras-kerasnya. Turunkan mahungun saruon ning Allah Ta'ala. Kemudian wahina wulida Rasulullah nabatuluna, ketika Rasulullah dilahirkan, isi menjerit ma iblis sekeras-kerasna, menangis sekeras-kerasna. Wahina unzilatil Fatihah, napopatna ketika diturunkan suratul Fatihah, menjerit iblis, menangis. Imasu amalanna suratul Fatihah, karena lakalakna membaca suratul Fatihah, menangis iblis, berteriak sekeras-kerasnya, takut dengan ayat yang Allah turunkan, yaitu suratul Fatihah. Kemudian yang kelima, wa nafsin tunazi'uhu, orang yang beriman itu selalu berada di tengah-tengah nafsu yang selalu menentangnya. On mana paling berat, sian ladima purkaroi, na terakhiron nafsu yang selalu menentangnya. Na pertama nakin alak na dongki adong sayo, na padua na alak na munafik adong sayo, na patulu na alak na kafir adong sayo, na paopat na setan adong sayo, na palima na nafsu na selalu menentang. On mana paling berat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'dal a'da nafsuka allati baina jambaika, musuh yang paling musuh bagi kita adalah nafsu yang ada pada diri kita. Nabi mendokne musuh na paling musuh adalah nafsumu ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Yahya bin Mu'az, dan Yahya bin Mu'az berkata, jahid nafsaka bi asyabir riyadah, lawanlah nafsumu dengan pedang latihan. Angkon na berjuang dodabo ning Yahya bin Mu'az, mangalawan hawa nafsuon angkon na dong do podangna, podangon ibain maaladna, latihan saja may ba setiap hari, itiop mapodang naon, insya Allah akan hancurlah itu nafsu yang jahat, nafsu yang selalu mengajak kepada kejahatan. Golarna nafsu ammarotum bisu, on maporangon tai. Karena nafsu ini selalu berada di tengah-tengah kita. Laki-laki kah, perempuan kah, yang tua kah, yang muda kah, nadong sajo do nafsuan on mabuita, nafsu na jahaton adong sajo ibagasan dirinta, dan selalu mengajak untuk berbuat kepada kejahatan. Nampun koro mengaji ning nafsu idorongnya supaya terhalang untuk beribadah. Nampun kongon, nampun ko sumbayang, nampun ko beribadah, nampun ko mersidoka. Itu semua ucapan-ucapan adong sajo do nafsuan on mabuita, nafsu na jahaton adong sajo ibagasan dirinta, dan selalu mengajak untuk berbuat kepada kejahatan. Nampun koro mengaji ning nafsu idorongnya supaya terhalang untuk beribadah. Nampun kongon, nampun ko sumbayang, nampun ko beribadah, nampun ko mersidoka. Itu semua ucapan-ucapan yang keluar daripada nafsumu yang selalu menentang diri kita. Anggotuna denggani indai batolaya, anggotuna keburukani hidukungia. Itu adalah nafsu. Kalau setan cukup dengan suratul Fatihah 41 kali, tetapi nafsu mesti dengan latihan. Ima berdanan. Kalau ko setan ini nangkin Fatihah be menjerit na ya. 41 kali baca. Tapi yang ko nafsuon, ibaca Fatihah inda menjerit ya. Ibaca Quran inda menjerit ya. Ibaca Yasin inda menjerit ya.
Bahkan dibaca zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, anda menjerit ya. Masya Allah. Sundi itu semenjerit nafsuan supaya kewalahan nafsu yang ada pada diri kita bil jihadah war riyadah, mesti dengan adanya latihan dan perjuangan sungguh-sungguh. Ima swadong dabo golarna suluk alak namar suluki namar juang medabo mengalawan hawa nafsunya. Ima sodong jubuk painte torbit mataniari di waktu subuh namar juang me malawan hawa nafsunya. Pandokan ni para ulama-ulama tak, lawanlah nafsumu dengan pedang latihan. Latihlah nafsu itu dengan 4 perkara. Yang pertama, al-qutu minat ta'am, sedikitkan makan. Itu latihan. Tidak perlu bahat zikirna. Na penting sotik makan. Na biasa tulu kali sadari, ibaid ma 2 kali sadari. Berarti na latihan mai, na marjuang mai. Awin dah bisa dah guru angkon nalis 3 kali dosa dari mangan. Oh silahkan, tapi kurangi porsinya. Nah, itu juga latihan. Memang tetap 3 kali sehari kurangi. Pagi umpamana 10 suap kurangi jadi 7 suap. Siang pe kurangi porsinya. Malam kurangi porsinya. Jahid nafsaka, lawanlah nafsumu bil quti minat ta'am, dengan mensedikitkan mangan. Imaso najolo pada songoni ba adong guru mengajarina puasa do dawuhaya puasa hari minggu inda si mangan-mangan kecuali nasi putih mayaninya. Berarti jahid nafsaka, melawan nafsu ni bang supaya dia merasakan sakitnya penderitaan. Nah, sehingga dia tidak akan mengajak kita untuk berbuat jahat. Nabaduana, lawanlah nafsumu bitaklilil niam, dengan sedikitnya tidur. Bautik modong. Nabiaso 4 jam modom niba bain 3 jam. Nabiaso 10 jam modom niba bain 5 jam. Bautik modong. Napatuluna, sedikitkan kalam, berbicara. Ibotik mangkuling. Si may nafsui, tidak bisa mangkuling nafsui. So dia pikir dia sedikitkan berbicara, sebab orang yang banyak bicaranya itu banyak salahnya. Orang yang banyak salahnya banyak dosanya. Orang yang banyak dosanya neraka tempatnya. Apa pasti deh. Maka na mangaligalak na malo malawan hawa nafsu na alak-alak na pohon mayay. Paladong malak na pohon berarti dia telah berjuang untuk melawan hawa nafsu na. Nababat na hamlul aza, menahan celaan-celaan manusia dengan sifat sabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman cara mengelawan hawa nafsu niwa. Makanya na 5 perkaroon selalu ada di tengah-tengah orang yang beriman, selalu ada di sekitar kita, namanya kesulitan-kesulitan dalam hidup. Berarti wajar ada orang dengki kepada kita, wajar ada orang yang munafik, wajar ada orang kafir, wajar ada setan dan nafsu. Tetapi dari semua kewajaran itu kita butuh perjuangan dan minta pertolongan kepada Allah agar terhindar dari 5 kesulitan yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir kita tambahi kajian kita pada malam hari ini, yaitu mengenai tentang ada beberapa golongan orang yang tidak Allah terima sholatnya. Kita tutup dengan kajian ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, ada 6 golongan orang-orang yang tidak Allah terima salatnya, yang tidak Allah terima ibadah salat fardunya. Yang pertama kata Nabi, rajulun shalla wahidan bi ghairi qiraatin, seseorang yang salat sendirian tanpa membaca suratul Fatihah, ngamar tarimunya. Berarti palamar jamaah indai baca Fatihah martarimo. Ini beda.
Betul. Karena Nabi minta mendokon solat yang tidak diterima, solat sada-sadaiba, hindi baca Fatihah. Berarti kalau berjamaah, nakon pe baca Fatihah, sah. Isi membaca Fatihah, imam naima. Tetapi alangkah baiknya imam membaca, iba pentong membaca. Seandainya hindi baca Fatihah, tetap solat kita sah. Itulah manfaatnya berjamaah. Tapi kalau sendirian, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, kata Nabi. Tidak sah solat orang yang tak membaca suratul Fatihah. Pala sada-sadaya sumbayang. Kemudian yang kedua, solat yang tidak Allah terima, wa rajulun la yu'addi zakata, seorang laki-laki yang tidak menunaikan zakat. Palai pakaluar ya zakat niya, wajib menyamar zakat. Kemudian dia tidak keluarkan zakat, solatnya tak pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau umpama begitu masuk bulan suci Ramadan, kemudian tidak mengeluarkan zakat fitrahnya, maka tidak berterima solatnya. Jadi yang kunai baik do zakati itu nayon zakat riba. Yang ketiga, wa rajulun ya'ummu qauman karihun on manawahadna, seorang laki-laki yang menjadi imam bagi satu kaum sedangkan mereka tidak menyukainya. Kebanyakan makmum tidak suka kepadanya. Ngamar tadi mau be sumbayang naik. Ngusan dari imam gyutnya lagi padana ia imam gyutnya ia sayo. Padahal makmum banyak yang tidak suka kalau dia imam. Ngamar tadi mau be. Arana itu kon Nabi do kesukaannya laki do nomor sada, ampado deges ni bacaan niwa, ampado deges ni makhraj niwa, tapi orang tidak suka. Kemudian yang keempat, wa rajulun syaribul khamri mudminun, seorang laki-laki yang suka minum khamar. Anggona suka taubat do biasian minum khamar, mabuk-mabukan, ini terima Allah Subhanahu wa taala sumbayang niya. Dalam satu hadis idokun Nabi ta 40 malam ngamar terima sumbayang naik. Kemudian yang kelima, wal imamul jair, imam yang zalim, pemimpin yang zalim, yang hanya memikirkan dirinya, keluarganya dan orang-orang yang di sekitarnya. Itu imam yang zalim, pemimpin yang zalim. Pemimpin yang adil itu memikirkan rakyatnya dan memikirkan kepentingan orang banyak dibanding dengan kepentingannya. Ima ukuran ni zalim bagi seorang pemimpin. Bila dia hanya memikirkan dirinya, zalim. Bila dia hanya memikirkan keluarganya dan orang-orang sekitarnya, zalim. Dia mesti memikirkan orang yang banyak, yaitu masyarakatnya atau rakyatnya. Itu pikirkonnya, ina adil mai. Kemudian yang terakhir, wa rajulun la tanhahu salatuhu 'anil fahsya'i wal munkar. Salat yang tidak Allah terima adalah salatnya seorang laki-laki yang tidak dapat mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar. Ngana bertarimo rupa palarisna jalan dope maksiati nda bertarimo ibadah sumbayang dibai. On ma naperluan kita mengaji ansomalui tak menghindari beberapa golongan yang Nabi sebutkan tidak diterima solat mereka. Mudah-mudahan kita tidak ada yang termasuk daripada 6 golongan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Inilah yang dapat disampaikan pada pertemuan kita malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi satu ilmu, wawasan, pengetahuan kepada kita, dan mudah-mudahan menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik mampu mengamalkan apa-apa yang kita pelajari pada malam hari ini, khususnya pada malam-malam yang lain umumnya. Amin Allahumma amin ya Rabbal Alamin. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ala hazihi niyah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.